Malam itu, Andra menerima sebuah pesan aneh di ponselnya. Pesan tanpa nama, hanya berisi sebuah foto lorong tua di antara gedung-gedung tua di tengah kota. Di bawah foto itu tertulis kalimat, "Jika berani, masuklah ke lorong ini. Tapi jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang terjadi." Andra, seorang konten kreator urban exploration, menganggap pesan itu tantangan menarik. Ia pun mengajak dua temannya, Sinta dan Rico, untuk ikut merekam. Setelah mencari alamat itu, mereka menemukan lorong tersebut. Tempatnya memang nyata, sempit, gelap, dan sunyi meski berada di pusat kota yang ramai. Bau besi karat bercampur dengan aroma anyir yang tidak jelas sumbernya. Ketiganya menyalakan kamera. Baru beberapa langkah masuk, suara aneh terdengar. Seperti langkah kaki lain, tapi tak ada siapapun di belakang. Sinta mulai gelisah, merasa ada yang memperhatikan. Rico menertawakan ketakutannya, namun kamera merekam sesuatu yang mereka tak lihat dengan mata telanjang. Sebuah bayangan hitam berdiri di ujung lorong, diam, tanpa wajah. Semakin dalam mereka melangkah, lorong itu terasa aneh. Seakan-akan lebih panjang dari luar. Dindingnya lembab, cat-cat mengelupas, dan udara makin dingin menusuk. Sinta, yang panik, akhirnya menoleh ke belakang. Wajahnya seketika pucat. Ia melihat bayangan itu mengikuti mereka, semakin dekat, semakin dekat. Rico mencoba menantang dengan berteriak. Tapi teriakannya bukan hanya bergema, melainkan seperti ditirukan puluhan suara lain di dalam lorong. Lalu terdengar bisikan samar, begitu dekat di telinga mereka. "Kenapa kau menoleh?" Mereka berlari ketakutan. Anehnya, ujung lorong tak kunjung ditemukan. Hanya gelap yang tak berujung. Kamera merekam wajah-wajah samar muncul di antara bayangan gelap. Seorang perempuan berambut panjang, matanya hitam menempel di dinding. Suara tangisan anak kecil menggema semakin jelas. Sinta mulai lemas, tubuhnya gemetar, dan jatuh tak sadarkan diri. Andra dan Rico mencoba membopongnya, tapi sesuatu aneh terjadi. Dalam rekaman kamera, Sinta sama sekali tidak terlihat. Mereka terus berlari hingga tiba-tiba lorong bercabang dua. Rico memilih ke kiri, Andra ke kanan. Tak lama kemudian, teriakan Rico terdengar, lalu hening. Andra yang panik berlari ke arah cahaya samar di ujung lorong. Ia akhirnya keluar, namun, saat menoleh ke sekeliling, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Di luar lorong, ia tidak lagi berada di kota modern. Yang ada hanyalah jalanan tua penuh kabut, dengan gedung-gedung asing, seolah dari masa lalu. Dan suara itu kembali terdengar, kini tepat di belakangnya. "Kau sudah menoleh, sekarang kau milik kami." Andra berdiri terpaku di jalanan berkabut itu. Udara di sekelilingnya begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Gedung-gedung tua menjulang tinggi, namun arsitekturnya bukan dari masa sekarang. Kaca jendela retak, pintu berkarat, dan papan-papan kayu berderit seperti hidup. Ia mencoba kembali ke lorong tempat ia keluar tadi. Tapi lorong itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya tembok bata kusam, berlumut, tanpa celah. "Andra," sebuah suara lirih memanggil namanya. Ia menoleh, dan mendapati sosok wanita tua berdiri di ujung jalan. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, matanya hitam bagai rongga kosong. Wanita itu berkata dengan suara serak, "Kau seharusnya tidak menoleh. Kini kau berada di kota yang menelan jiwa. Siapapun yang menoleh, akan terjebak di sini selamanya." Andra ingin bertanya, tapi tiba-tiba Sinta muncul di belakangnya. Namun ada yang aneh. Matanya kosong, wajahnya kaku, seperti boneka hidup. Ketika Andra mengguncangnya, Sinta hanya tersenyum samar dan berbisik, "Dia sudah melihat kita." Malam pun datang dengan cepat. Lampu jalan menyala sendiri, tapi cahaya kuningnya redup, hanya menambah kesan menyeramkan. Bangunan di sekitar mereka perlahan berubah bentuk. Jendela-jendela bergeser menjadi wajah, pintu-pintu berbisik lirih, dan jalanan mengeluarkan suara rangan. Andra panik, menggandeng Sinta,
berusaha mencari jalan keluar. Namun dari kejauhan, ia melihat sosok lain. Itu adalah Rico. Tapi tubuh Rico bukan lagi manusia seutuhnya. Kulitnya pucat, matanya hitam pekat. Dari punggungnya merembes bayangan yang bergerak-gerak seperti asap hidup. Rico berjalan kaku, kepalanya miring, lalu tersenyum mengerikan. Di sekeliling mereka, suara-suara samar bergema. "Ikutlah, menjadi bagian dari kami, jangan melawan." Andra mundur, mencoba menyeret Sinta menjauh, tapi kabut semakin tebal, menutup jalan. Rico semakin dekat, langkahnya menyeret, dan bayangan hitam di tubuhnya merayap di jalan, berusaha meraih kaki Andra. Sinta tiba-tiba berhenti melangkah, lalu berbalik menatap Andra dengan tatapan kosong. Dengan suara bukan miliknya, ia berkata, "Kau tak akan bisa pulang. Kau sudah menoleh, dan kami menunggumu sejak lama." Andra tersentak, jantungnya berdegup keras. Di hadapannya kini bukan lagi dua temannya, melainkan dua sosok asing dengan wajah samar, hitam, dan senyum mengerikan. Ia sadar, kota ini bukan sekadar tempat terjebak. Kota ini hidup, dan perlahan, ia mulai menelannya bulat-bulat. Andra berlari sekuat tenaga, meninggalkan Sinta dan Rico yang kini berubah menjadi sosok asing. Kota itu terasa seperti labirin, setiap belokan membawa Andra kembali ke jalan yang sama. Bangunan tua di sekitarnya berderak, seolah-olah mengikuti arah langkahnya. Akhirnya, ia menemukan sebuah gedung tua dengan papan kayu lapuk bertuliskan, "Rumah Sakit Jiwa Kolonial." Bangunan itu tampak sudah hancur, tapi entah mengapa, lampu di dalamnya masih menyala. Dengan langkah ragu, Andra masuk, berharap menemukan jawaban. Di dalam, udara semakin berat, berbau anyir darah bercampur obat-obatan basi. Lantai dipenuhi bercak merah tua yang tak pernah kering. Dari salah satu ruangan, ia menemukan lembaran arsip tua berdebu. Tangan Andra gemetar saat membacanya. Catatan itu menceritakan eksperimen mengerikan pada pasien. Mereka dipenjara di ruang bawah tanah, disiksa hingga mati, lalu tubuh mereka dikubur tanpa nama. Namun roh mereka tidak tenang, mereka terikat di sebuah lorong khusus, yang disebut sebagai gerbang penahan jiwa. Andra teringat pesan di awal, jangan menoleh ke belakang. Mungkin larangan itu ada hubungannya dengan roh-roh korban eksperimen ini. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. Andra cepat-cepat bersembunyi di balik meja. Dari kegelapan, Rico muncul, atau lebih tepatnya, tubuh yang menyerupai Rico. Matanya kosong, mulutnya penuh darah, dan di kulit tangannya terukir simbol-simbol kuno, seperti pahatan ritual. Tubuh itu berjalan terpincang-pincang, lalu berhenti tepat di depan meja tempat Andra bersembunyi. Kepalanya menoleh perlahan ke arah kamera, dan dengan suara serak yang bukan miliknya, ia berbisik, "Kau tak bisa sembunyi, kau adalah pengganti kami." Andra menahan napas, tapi tiba-tiba tangan pucat penuh darah menyentuh bahunya dari belakang. Ia menoleh spontan, dan mendapati Sinta berdiri di sana. Namun wajahnya bukan lagi wajah Sinta. Kulitnya pucat, matanya hitam legam, bibirnya tersenyum lebar. Dengan suara berlapis, ia berucap, "Kami telah menunggu, darahmu adalah kunci terakhir." Andra berteriak dan lari meninggalkan arsip itu. Namun kamera yang ia pegang merekam sesuatu yang lebih mengerikan. Dalam rekaman, ia melihat dirinya sendiri sedang duduk diam di ruangan itu. Wajahnya penuh luka, matanya kosong, dan di kulitnya juga mulai muncul simbol-simbol aneh. Andra menatap layar kamera dengan panik. Ia sadar, perlahan, lorong itu sedang menulis ulang dirinya, mengubahnya menjadi bagian dari mereka. Andra berlari tanpa arah, napasnya tersengal, keringat dingin membasahi tubuh. Gedung-gedung tua itu terus berubah bentuk, seolah mengejek setiap langkahnya. Akhirnya, ia terperangkap di sebuah aula besar yang penuh dengan pecahan kaca. Namun kaca-kaca itu bukan sembarang pecahan. Setiap pecahan menampilkan bayangan berbeda.
Ada yang menampilkan masa lalu saat orang-orang disiksa di rumah sakit jiwa. Ada yang menampilkan Andra sendiri, tapi dengan wajah yang bukan miliknya. Andra mendekat ke salah satu cermin besar yang masih utuh. Refleksinya tampak samar, tapi tiba-tiba, bayangan itu tersenyum, padahal Andra tidak. Bayangan itu berbisik lirih, "Kau bukan lagi dirimu, kau hanyalah cerminan baru." Andra mundur ketakutan, namun suara berat tiba-tiba terdengar dari balik kegelapan. Seorang pria tua berpakaian lusuh muncul, wajahnya dipenuhi keriput, matanya tajam menembus kabut. Ia membawa tongkat kayu, di ujungnya tergantung potongan kain berlumur darah kering. Pria itu menatap Andra lama, lalu berkata, "Kau sudah melanggar. Lorong itu bukan sekadar jalan, ia adalah cermin dimensi. Semua roh korban, semua jiwa penasaran, semua yang menoleh, terperangkap di dalam pantulannya." Andra gemetar, mencoba bertanya, "Bagaimana aku bisa keluar?" Pria tua itu mendekat, suaranya rendah tapi penuh ancaman. "Tidak ada jalan keluar tanpa pengorbanan. Untuk menutup cermin, harus ada yang tertinggal. Satu jiwa, untuk menggantikan yang lain." Andra terdiam, darahnya terasa membeku. Siapa yang harus dikorbankan? Dirinya, atau temannya? Tiba-tiba, Sinta muncul lagi. Matanya masih kosong, tubuhnya gemetar. Tapi kali ini ia menangis, air matanya mengalir deras. Dengan suara lirih yang terdengar seperti Sinta yang asli, ia berkata, "Kalau harus ada yang tinggal, biar aku saja. Aku sudah terlalu jauh terseret ke dalam tempat ini." Andra menatap Sinta dengan bingung. Apakah itu benar-benar Sinta, atau hanya lorong yang berbicara melalui tubuhnya? Pria tua itu kemudian mengetuk lantai dengan tongkatnya. Pecahan kaca di sekeliling mereka bergetar, memantulkan wajah-wajah aneh yang menjerit tanpa suara. Di antara pantulan itu, Andra melihat sesuatu yang lebih menakutkan, dirinya sendiri, sedang menjerat leher Sinta dengan tangan berlumuran darah. Andra mundur, jantungnya hampir meledak. Ia sadar, pilihan itu nyata, dan lorong sudah mulai menuntut bayarannya. Aula penuh cermin itu semakin bergetar. Pantulan-pantulan wajah korban makin jelas, menjerit tanpa suara, tangannya menempel di balik kaca seakan ingin keluar. Andra semakin panik, sementara Sinta terus menangis di sampingnya. Pria tua itu menatap keduanya dengan dingin. "Satu dari kalian harus tinggal. Kalau tidak, lorong akan menelan kalian berdua." Andra menolak. Ia berteriak bahwa ia tak akan mengorbankan siapapun. Namun tiba-tiba, terdengar suara tawa lirih. Dari balik kabut, sosok Riko muncul, tubuhnya semakin rusak, kulitnya penuh simbol aneh, dan dari mulutnya mengalir darah hitam. Ia berjalan pincang ke arah mereka, suaranya serak, berlapis seperti ada banyak orang bicara bersamaan. "Kalau Andra tak mau memilih, biar aku yang pilihkan." Dengan kecepatan tak wajar, Riko mendorong Sinta ke arah salah satu cermin besar. Sinta menjerit, tubuhnya setengah masuk ke dalam kaca, seolah disedot oleh dimensi lain. Tangannya meronta, berusaha meraih Andra. Andra berlari, menarik lengan Sinta dengan sekuat tenaga. Cermin itu bergetar hebat, memunculkan retakan, dan wajah-wajah di dalamnya menjerit makin keras. Pria tua itu hanya menonton dari jauh, sambil berbisik. Lorong sedang memilih, siapa yang layak, siapa yang tertinggal. Andra akhirnya berhasil menarik Sinta keluar. Namun Riko tertawa gila, lalu menerjang mereka berdua. Dalam pergulatan itu, kamera terjatuh ke lantai, merekam kaki-kaki yang berlarian, bayangan yang meronta, dan suara jeritan bercampur tawa histeris. Lalu, hening. Kamera yang terguling menampilkan adegan mengerikan. Sinta diseret masuk kembali ke dalam cermin oleh tangan-tangan hitam dari dalam. Wajahnya hilang, matanya kosong, hanya tersisa jeritan terakhir yang bergema. Andra, lari. Cermin itu pecah, menyisakan darah di lantai. Riko berdiri tegak, tersenyum dengan mulut penuh darah, menatap Andra.
Dan dengan suara yang tak lagi manusiawi, ia berucap, "Satu sudah tertelan, sekarang tinggal kau." Andra berdiri terpaku di antara pecahan cermin dan darah yang membasahi lantai. Sinta telah hilang, ditelan oleh tangan-tangan hitam dari dimensi lain. Sementara Riko berdiri dengan senyum mengerikan, tubuhnya kini bukan lagi sepenuhnya manusia. Bayangan hitam menjalar dari punggungnya, menjuntai seperti tentakel, merayap di lantai. Andra gemetar, namun ia memutuskan untuk kabur. Ia berlari menembus koridor sempit rumah sakit jiwa itu, hingga tiba di ruang arsip yang lebih gelap. Di sana, ia menemukan sebuah buku besar berlapis debu tebal, diikat dengan tali kain lusuh yang penuh noda darah. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Tulisan tangan lama di dalamnya bercerita tentang ritual penjaga kota. Dulu, pada masa kolonial, gedung rumah sakit ini digunakan bukan sekadar untuk merawat pasien jiwa, melainkan untuk eksperimen rahasia. Ratusan orang disiksa, darah mereka dikorbankan, dan roh mereka dikurung dalam lorong sempit yang disebut gerbang penahan jiwa. Lorong itu berfungsi sebagai penjara roh. Selama lorong ada, arwah-arwah korban tak bisa keluar ke dunia nyata. Namun penjara itu harus terus diberi penjaga baru, agar tetap tertutup. Dan setiap kali seseorang masuk dan menoleh, ia dipilih untuk menjadi pengganti. Andra mulai mengerti. Itulah kenapa pesan yang ia terima selalu berkata, "Jangan menoleh ke belakang." Menoleh berarti menandatangani kontrak tak kasat mata dengan lorong itu. Tiba-tiba udara di ruang arsip menjadi dingin membeku. Buku itu bergetar, halaman-halamannya berputar sendiri, berhenti di satu kalimat yang ditulis dengan tinta merah menyala. Siapa yang terpilih, akan melihat wajahnya sendiri, bukan di cermin, tapi di dinding lorong. Andra menatap dinding ruang arsip. Dan benar, di sana muncul wajahnya sendiri, terukir samar di permukaan bata yang basah oleh darah. Namun wajah itu bukan wajah biasa. Ia tersenyum lebar, matanya kosong, dan dengan suara pelan berbisik. "Kau sudah terpilih, Andra, sekarang giliranmu menjadi penjaga." Andra terjatuh, hampir kehilangan akal sehat. Ia menutup matanya, tapi suara-suara bisikan semakin keras. Riko muncul kembali di pintu ruangan, tubuhnya makin rusak, namun suaranya tenang. "Tak perlu melawan, aku sudah lebih dulu dipilih. Kini kau menyusul, kita akan tinggal di sini selamanya, menjaga lorong ini bersama." Andra berteriak, mencoba kabur, tapi seluruh pintu dan jendela kini tertutup rapat, seolah kota itu sudah menelan dirinya bulat-bulat. Lorong-lorong rumah sakit itu semakin sempit, seperti menutup dirinya perlahan. Dari setiap dinding terdengar bisikan ribuan suara. Nama Andra disebut berulang-ulang, bergema seperti nyanyian arwah. "Andra, Andra, ikutlah bersama kami." Andra berlari tanpa arah, napasnya hampir habis. Namun kemanapun ia pergi, ia selalu kembali ke ruangan yang sama, aula cermin yang sudah pecah. Di lantai masih ada bercak darah Sinta, yang kini entah di mana. Riko berdiri di tengah aula, tubuhnya semakin tak berbentuk. Matanya hitam, kulitnya pecah-pecah, dan dari dalam tubuhnya keluar bayangan yang menjulur seperti tangan-tangan hidup. Ia tersenyum. "Kau tahu, Andra, tidak ada jalan keluar. Kita berdua sudah dipilih. Lorong ini membutuhkan penjaga baru. Kau dan aku akan menggantikannya." Andra menggeleng, menjerit putus asa. Namun tiba-tiba, kamera yang tergeletak di lantai menyala sendiri. Layar kecilnya memperlihatkan sesuatu yang berbeda, sebuah jalan terang, seakan pintu keluar menuju dunia nyata. Andra terdiam. Mungkinkah kamera itu memang kunci sejak awal? Mungkinkah dengan menghancurkannya, ia bisa memutus hubungan dengan lorong ini? Bisikan dari dinding semakin keras, wajah-wajah samar muncul di antara retakan bata. Mereka semua menjerit serentak, "Hancurkan, atau bergabunglah, pilihlah, sekarang." Andra meraih kamera itu, tangannya gemetar hebat. Riko maju perlahan, bayangan di tubuhnya melilit lantai. "Kau tak akan berani, Andra, kalau kau hancurkan itu, kau juga akan hancur bersama kami." Andra berdiri, menggenggam kamera erat-erat. Matanya berkaca-kaca,
jantungnya hampir meledak. Suara-suara, jeritan, dan tawa bergema semakin keras, hingga hampir memecahkan kepalanya. Dengan teriakan penuh putus asa, Andra mengangkat kamera tinggi-tinggi, dan menghantamkannya ke lantai sekuat tenaga. BRAKK. Cahaya menyilaukan memenuhi ruangan, lorong, kota kabut, wajah-wajah roh, semuanya bergetar hebat dan hancur seperti kaca yang retak. Andra menutup matanya, tubuhnya terhempas ke belakang. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya berdiri di depan lorong yang sama, di tengah kota modern. Orang-orang berlalu lalang seperti biasa, seakan tak ada yang terjadi. Andra terengah-engah, berusaha meyakinkan dirinya kalau semua itu hanya mimpi buruk. Namun ketika ia menoleh ke tangannya, ia masih memegang kamera yang retak, dengan layar berkedip-kedip. Dan di layar itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Wajahnya sendiri, tersenyum, dengan mata kosong, berbisik, "Kau pikir kau sudah keluar? Tidak, Andra, kau sudah menjadi bagian dari kami." Andra berdiri gemetar di depan lorong itu. Keramaian kota kembali normal, klakson kendaraan, orang-orang berjalan, suara pedagang. Semua terdengar nyata, seolah tak pernah ada mimpi buruk sebelumnya. Ia menatap lorong gelap itu. Hanya sebuah lorong sempit di antara dua gedung tua, tanpa tanda bahaya. Namun kamera retak di tangannya masih menyala. Layar berkedip, menampilkan wajahnya sendiri, tersenyum jahat. Andra mencoba membuang kamera itu, tapi benda itu kembali muncul di tangannya, seolah melekat pada dirinya. Keringat dingin bercucuran, napasnya semakin berat. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk, pengirimnya anonim. Pesannya singkat, "Jika berani, masuklah ke lorong ini. Tapi jangan menoleh ke belakang." Andra terdiam, tubuhnya kaku. Itu pesan yang sama dengan awal semuanya dimulai. Namun kali ini, ada tambahan satu baris di bawahnya. "Kau yang akan memanggil korban berikutnya." Andra berusaha berteriak, tapi mulutnya terkunci. Kepalanya berdenyut, pikirannya kacau. Kamera di tangannya menyala terang, memutar ulang semua rekaman. Sinta diseret masuk, Riko berubah jadi monster bayangan, wajah-wajah korban menjerit dalam lorong. Dan di layar terakhir, muncul dirinya. Berjalan masuk ke lorong dengan langkah pelan. Padahal ia merasa berdiri di luar. Matanya membelalak, karena dari kejauhan, orang-orang di jalan juga mulai menoleh ke arahnya, satu persatu. Wajah mereka kosong, matanya hitam. Lorong di depannya bergetar, seperti bernafas. Dari dalamnya, terdengar suara ribuan bisikan, menyebut namanya berulang-ulang. "Andra, Andra, waktunya menjaga, waktunya memanggil." Dan kamera merekam sendiri tanpa ada yang memegang. Layar terakhir menampilkan sebuah kalimat, seakan pesan dari lorong itu. "Kutukan tidak pernah berakhir, yang menoleh, akan selalu kembali."